Selamat datang teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan di channel Rina Solihin. Teman-teman, hari ini bertepatan dengan dirayakannya 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya. Saya berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita, ya. Karena kalau kita mau upacara atau merayakan dengan keramaian, ini rasanya kondisi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita, ya, untuk kita pergi ke satu acara untuk memeriahkan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tapi saya percaya bahwa di hati kita, setiap di hati anak bangsa hari ini itu berkobar, ya, berkobar rasa patriotik, ya, rasa cinta tanah air, ya, rasa syukur yang tidak putus-putusnya, ya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita, ya, kemerdekaan, ya, yaitu negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berdaulat, ya, menjadi sebuah negara yang merdeka, merdeka dari penjajahan bangsa asing, ya. Nah, ini harus kita syukuri. Para pendahulu kita sudah banyak yang gugur, ya, di medan pertempuran dalam merebut kemerdekaan ini. Sekarang kita sebagai generasi penerus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan kemampuan apa yang ada pada kita, dengan potensi diri yang ada pada kita, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Ya. Nah, alangkah tidak bijaknya, ya, kalau kita sebagai generasi penerus tidak mensyukuri ini semua, ya. Alih-alih kita memberikan sumbangsih kita kepada negara, justru yang kita lakukan adalah merecoki negara ini sehingga menjadi tidak tenang, ya, menjadi tidak damai, ya, menjadi menyebar kebencian, menyebar ketakutan. Itu hal yang sangat-sangat tidak bijak, ya. Nah, saya sebagai bagian dari bangsa ini menghimbau, ya, di hari yang spesial ini, yuk kita, setiap warga negara Indonesia yang merasa merupakan bagian, ya, dari bangsa ini, kita lakukan sesuatu untuk bangsa ini. Supaya apa? Supaya bangsa kita bisa maju, ya, sama dengan bangsa-bangsa lain. Karena kalau kita lihat, ya, bangsa-bangsa di sekitar kita saja itu lebih duluan melejit, ya, lebih duluan majunya dari kita. Mengapa gitu, ya? Mengapa? Saya katakan karena kita tidak fokus membangun bangsa ini, ya. Kita masih fokus kepada kepentingan diri sendiri, ya, kepentingan kelompok dan golongan kita. Kita berpikir begitu sempit, ya. Kita kurang punya wawasan kebangsaan, ya. Nilai-nilai luhur dari bangsa kita ini saat ini mulai luntur. Kita harus jujur mengakui ini, ya. Dan saya lihat tidak banyak orang, ya, yang care dengan negara ini, ya. Banyak yang sudah badannya ada di sini, tapi hati, pikiran, dan jiwanya itu tidak ada di sini, ya. Nah, ini harus kita sadari karena ini adalah ancaman besar bagi sebuah keruntuhan sebuah negara, ya, di mana rasa nasionalisme semakin menipis, pasti akan sampai kepada klimaks di mana negara ini hancur. Nah, jangan sampai itu terjadi karena itu sesuatu yang sangat mengerikan, ya, dan kita tidak mau perjuangan, ya, darah yang sudah tertumpah, ya, dari para pahlawan kita menjadi sia-sia. Yuk, permainan belum berakhir. Kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk berkarya di negeri ini, ya, membuat nama bangsa kita menjadi harum, ya. Berbuatlah untuk diri sendiri dulu, ya. Kalau masing-masing kita berbuat yang terbaik untuk dirinya, maka dia juga akan berbuat yang terbaik untuk negaranya, ya. Mari bangun diri kita masing-masing, upgrade diri kita masing-masing, buka pikiran kita, ya, perluas wawasan kita, ya. Jangan lagi berpikir terlalu sempit, ya.
Karena dunia ini terlalu luas, ya, terlalu luas untuk dipahami, ya, untuk diketahui, gitu. Karena apa? Karena di atas langit masih ada langit, gitu. Jadi jangan puas dengan apa yang kita miliki hari ini. Lihatlah bangsa-bangsa lain yang begitu produktif, ya, yang begitu kreatif, ya, dalam membangun negaranya. Kita jangan sampai hanya berkutik dalam hal-hal yang tidak penting, gitu ya. Hal-hal yang perbedaan yang sebenarnya tidak perlu diributkan, ya. Misalnya perbedaan keyakinan, ya kan? Perbedaan pemahaman, gitu ya. Itu sudah nggak zamannya kali ya, kayak gitu ya. Itu nggak ada nilai tambahnya untuk bangsa ini, gitu. Seperti hari ini kita lihat, kita sedang merayakan 17 Agustus, ya. Tapi ada saja, ya, yang menjadi persoalan, ya. Lambang atau simbol, ya, dari peringatan 17 Agustus saja sudah jadi masalah. Mengapa gitu sampai sebegitu sempitnya pikiran kita, ya? Mengapa harus fokus ke hal-hal yang tidak penting gitu? Mengapa 17 Agustus hari ini kita tidak jadikan momentum untuk kita introspeksi diri, ya. 75 tahun itu bukan usia yang muda. Kalau seseorang, ya, itu sudah uzur, ya, sudah tua. Rata-rata hidup orang Indonesia itu 72 tahun. Ini sudah 75 tahun, ya. Itu sudah sangat tua sekali. Seharusnya kita udah tidak seperti ini, gitu. Seharusnya kita sudah benar-benar merdeka secara mental, ya. Jangan lagi kita memiliki mental block yang masih terkungkung, ya, yang masih di kerangkeng gitu, yang masih terbelenggu oleh hal-hal yang tidak penting gitu. Mari kita saling merangkul, kita saling bergandeng tangan sesama anak bangsa untuk membangun negara ini menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena Tuhan mengaruniakan kepada setiap manusia itu talenta yang berbeda-beda, ya. Mari kita gunakan talenta apa yang kita miliki, maksimalkan itu untuk membangun, untuk memberikan sumbangsih kita kepada negara kita, ya. Kalau kita sudah bisa berkarya untuk diri kita sendiri, setiap anak bangsa berkarya untuk dirinya sendiri dan lingkungannya dan keluarganya, otomatis negara ini akan maju, ya. Otomatis negara ini akan maju, ya. Jadi jangan lagi ributkan hal-hal yang tidak penting, ya, mengenai perbedaan keyakinan. Orang pindah dari agama A ke agama B, ya biarin aja gitu. Toh negara ini sudah melindungi hak setiap warga negaranya untuk memeluk keyakinannya masing-masing dan beribadah menurut keyakinannya tersebut. Itu sudah sudah distempel, sudah dipatenkan gitu. Itu hak azazi setiap orang. Jadi tidak perlu lagi diributkan begitu, ya. Lalu meributkan keyakinan orang lain. Mengapa gitu, ya? Toh keyakinan dia itu urusan dia dengan Tuhannya gitu. Marilah kita sesama umat beragama saling berlomba-lomba dalam berbuat baik, berlomba-lomba menunjukkan kita itu the best, ya kan? Kita adalah penganut agama yang terbaik, ya. Kita bisa membuktikan diri kita bahwa kita ini memang umat yang sangat baik gitu, yang perlu dicontoh oleh umat-umat yang lain gitu, ya. Jangan kita sebagai umat beragama justru jadi pecundang gitu. Alih-alih orang mau tertarik dengan agama kita. Karena perilaku perbuatan kita itu sangat menakutkan begitu, ya. Jadi tolong mulai hari ini jadikan ini momentum kita semua sebagai anak bangsa untuk bangkit, ya. Bangkit, ya, dari mental yang tadinya terkungkung, mental yang tidak merdeka, ya. Kalau negara sudah merdeka, tapi kalau mental kita tidak merdeka, itu sama sekali kita tidak akan bisa menikmati kemerdekaan itu, ya. Begitu. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang terkasih. Untuk itulah pada kesempatan ini saya akan mengambil satu tema, ya. Tema yang berhubungan dengan kemerdekaan. Saya beri judul Merdeka atau Mati. Ya. Merdeka atau mati. Nah, ini memang judul ini sebenarnya sangat patriotik, ya.
sangat patriotik. Dan ini tepat sekali di saat kita merayakan kemerdekaan kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang ke-75 tahun. Maka jiwa patriotik itu harus kita bangun kembali, harus kita bangkitkan kembali. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah lalai begitu ya, kita terlalu terlena ya, bahkan kita menggerus bangsa ini ya, menggerus dia menjadi tidak aman, tidak nyaman begitu ya. Tapi hari ini mari kita jadikan ini momentum untuk kita bangkit, kita berubah ya, seperti Power Ranger ya, Power Rangers berubah ya gitu ya. Oke teman-teman, kemerdekaan Republik Indonesia kita syukuri karena kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain. Itu kita syukuri dan kita mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk para pahlawan kita yang sudah berjuang ya sampai tetes darah penghabisan untuk merebut kemerdekaan ini, sehingga kita bisa merasakannya saat ini kita hidup di negara yang merdeka ya. Nah, berhubung dengan tema saya ini, kita akan membahas satu kemerdekaan yang lain. Setelah kita hidup di negara yang merdeka, saya katakan kita harus memperjuangkan satu lagi kemerdekaan itu, yaitu kemerdekaan mental ya, kemerdekaan spiritual ya, kemerdekaan rohani ya. Itu yang tidak boleh kita abaikan, dan tidak boleh seorang pun yang tidak merdeka dalam hal ini ya. Nah, sebelumnya saya akan mengutip satu ayat ya dari Yohanes 8 ayat 32 ya. Yohanes 8 ayat 32 bunyinya ya, saya bacakan untuk kita semua. Dan kamu akan mengetahui kebenaran ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu ya. Jadi yang bisa memerdekakan mental seseorang itu adalah kebenaran ya. Kalau tidak mengenal kebenaran, maaf ya, orang ini akan selalu memiliki mental block ya, mental yang terkungkung, mental yang terbelenggu ya, sehingga dia tidak bisa berekspresi ya kan, tidak bisa berekspresi dengan baik ya. Nah, ini jadi apa yang dimaksudkan di sini ya dengan kebenaran yang memerdekakan itu? Sebagai umat Kristen tentunya kita sudah tahu ya, kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa di sorga kecuali kalau tidak melalui aku ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik, maka kita mengenal firman-firman-Nya, kita mengenal Dia dengan sangat baik melalui firman-Nya, maka saat itulah kita dimerdekakan ya. Nah, kita akan banyak bicara ayat saat ini ya, hari ini ya, dan kita akan membuka lagi Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6 ya. Tadi saya katakan bahwa mengenal Yesus dan mengenal firman-Nya ya, maka itulah kita mengenal kebenaran. Saat itulah kita mengenal kebenaran ya. Dan ketika kita mengenal kebenaran ini, saat itulah kita dimerdekakan ya. Karena tidak ada kebenaran di luar Kristus. Itu menurut iman percaya kita, bahwa tidak ada kebenaran di luar Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Nah, jadi ini sudah sudah jelas sekali ya. Sudah jelas sekali bahwa
tanpa pengenalan akan Yesus tidak ada kemerdekaan. Ya. Oke. Nah, ada lagi di ayat 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Kita bicara tentang kemerdekaan, ya. Apa sih kemerdekaan yang sejati? Nah, malam ini kita akan kupas kemerdekaan yang sejati. Tapi teman-teman jangan lupa ya, like and subscribe-nya. Oke? Nah, hanya mengingatkan, takut Anda terlupa. Karena kalau ingin mendukung channel Rina Solihin ini, silahkan di like, di subscribe, dan di share video ini, ya. Oke, kita lanjut. 2 Korintus 3 ayat 17, ya. Sebab Tuhan adalah roh, ya, dan di mana ada roh Allah, ya, di situ ada kemerdekaan. Ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa itu roh Allah? Kita tahu bahwa roh Allah itu adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang mendiami hati setiap orang yang percaya, ya. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus itu bisa ada di hati kita? Tentunya melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, ya, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya. Nah, pada saat itulah hati kita dimateraikan dengan Roh Kudus, ya. Tanpa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, ya, dan mengimani bahwa Dia sudah datang ke dunia menjadi manusia dan mati disalibkan untuk menggantikan hukuman kita, ya, hukuman dosa kita. Nah, jadi Dia sudah mati untuk kita dan kita hidup bagi Dia. Kalau ini diyakini dengan sungguh-sungguh, ya, maka saat itu Roh Kudus akan dimateraikan di hati kita. Saat itulah, ya, kita akan memiliki yaitu Roh Kudus tadi. Nah, ketika Roh Kudus ada di hati kita, disitulah kita dimerdekakan, ya. Mengapa? Ketika Roh Kudus ada di hati kita, kita bisa merdeka. Oh iya, karena apa? Karena Roh Kudus itu pekerjaannya adalah, tugasnya adalah untuk mengingatkan setiap orang percaya, ya, akan dosa, ya. Jadi kalau kita Kristen lahir baru, di hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang selalu mengingatkan kita akan dosa. Dia yang selalu mengendalikan perbuatan-perbuatan kita, gitu, ya. Nah, tanpa Roh Kudus di hati itu bablas aja gitu. Tidak ada yang mengingatkan, gitu ya. Bablas aja berbuat dosa. Tapi kalau ada Roh Kudus di hati kita, nah disitulah kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Nanti kita akan membahas, ya. Nah. So, sekarang kita akan melihat, ya. Tadi kita bicara dimerdekakan, ya. Ketika kita mengenal kebenaran, ya, kita dimerdekakan. Ketika Roh Allah ada di hati kita, kita dimerdekakan, ya. Pertanyaannya, dimerdekakan dari apa? Ya, apakah dimerdekakan dari penjajah lagi? Maksudnya penjajahan fisik, ya, dengan menggunakan bambu runcing atau Mariam atau bom atau segala macam, granat dan sebagainya, seperti orang dulu berjuang merebut kemerdekaan di Republik Indonesia ini? Tidak, ya. Jadi kita, ya, dimerdekakan bukan lagi dari penjajahan bangsa lain, ya, tapi kita dimerdekakan dari penjajahan dosa, ya. Kita dimerdekakan dari penjajahan dosa, ya. Dosa itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi orang percaya, ya, karena dosa inilah yang akan membawa kita ke neraka, ya. Nah, kita akan lihat Roma 6 ayat 6, ya. Kita akan membaca Roma 6 ayat 6. Saya bacakan untuk saudara-saudara dan teman-teman semua. Karena kita tahu, ya, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
ya. Jadi tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. So, ya, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Apa maksud dari ayat ini? Ya, di ayat ini dijelaskan bahwa ya, kita, manusia lama kita, sebelum kita percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus, ya, manusia lama kita yang berdosa itu telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus, ya. Nah, sekarang ya, kita dilahirkan kembali secara rohani, ya, dimana tubuh yang kita gunakan sekarang jangan lagi diperhambakan kepada dosa, ya, karena tubuh lama kita itu sudah dipakukan di kayu salib, ya. Nah, jadi sekarang tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka tubuh kita ini disebut bait Roh Kudus, ya. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, jangan lagi tubuh kita ini diperhambakan kepada dosa, ya. Nah, ini jadi kita dimerdekakan dari dosa, ya. Nah, ini jadi karena kita, manusia lama kita sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus, maka disebut juga kita dilahirkan kembali, ya. Kita dilahirkan kembali secara roh, ya, secara rohani, ya. Jadi hidup kita hari ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, ya. Oke, itu yang disebut dengan manusia baru. Kita ini adalah manusia baru. Manusia lama kita sudah dimatikan di kayu salib. Itulah khusus ya bagi anak-anak Tuhan, betul-betul luar biasa kita diperbaharui. Ini hanya ada di dalam iman kekristenan. Di agama lain, ya, sejauh pengamatan saya, sejauh yang saya ketahui, tidak ada konsep dilahirkan kembali. Hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur untuk itu, ya. Nah, kemudian tadi kita dimerdekakan dari dosa, ya, dimerdekakan dari dosa. Lalu dimerdekakan dari apa lagi? Ya, dimerdekakan dari apa lagi? Ya, di Roma 8 ayat 1 dan 2 itu menuliskan sebagai berikut, ya. Demikianlah sekarang, ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Roh yang membuat hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Saudara-saudaraku, luar biasa, ya. Kita tidak hanya dimerdekakan dari dosa, tapi kita juga dimerdekakan dari penghukuman atas dosa tersebut, ya. Dimerdekakan dari hukuman maut, ya, dimerdekakan dari hukuman dosa, ya, yaitu neraka, ya. Hukuman dosa itu adalah maut, yaitu neraka, ya. Jadi luar biasa Tuhan kita, ya, Dia memerdekakan kita tidak tanggung-tanggung. Dia memerdekakan kita secara seutuhnya, ya. Bukan hanya memerdekakan kita dari penjajahan dosa, tapi juga memerdekakan kita dari penghukuman dosa. Artinya kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Begitu, ya. Kita pasti diselamatkan dari neraka, ya. Lalu kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari penghukuman dosa, ya, dimerdekakan dari dosa dan dimerdekakan dari penghukuman dosa. Mau apa lagi? Bukankah ini benar-benar kita seorang yang sangat-sangat merdeka, ya? Merdeka, tapi jangan salah, ya. Alkitab memperingatkan, ya, jangan sampai, ya, menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Bukan berarti setelah kita dimerdekakan dari penghukuman dosa yaitu neraka, lalu kita boleh seenak-enaknya berbuat dosa.
begitu ya. Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara saya Muslim. Oh, kalau begitu enak dong, ya. Kalau memang sudah pasti masuk surga orang Kristen, ya berbuat dosa aja semau-maunya gitu, kan sudah pasti selamat. Tidak begitu juga, ya. Karena Tuhan tidak sebodoh itu, ya. Nah, untuk itu Tuhan itu sudah mengingatkan, ya. Tuhan sudah mengingatkan supaya apa? Supaya jangan kita ini yang sudah diselamatkan ini, yang sudah dimerdekakan dari dosa, sudah dimerdekakan dari penghukuman dosa, jangan menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Ya, jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah kita peroleh dari Allah tersebut, ya. Untuk itu kita akan baca di 2 Petrus 2 ayat 16. 2 Petrus 2 ayat 16, ya. Saya bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka, ya, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Jadi ada orang, ya memang ada gitu ya. Memang ada orang yang merasa dirinya sudah dimerdekakan, ya, sudah diselamatkan dari penghukuman dosa yaitu neraka, sudah pasti masuk surga, lalu dia seenak-enaknya, ya. Mungkin ada aja gitu, ada aja orang seperti itu gitu. Tapi Tuhan sudah mengingatkan, ya, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu, ya. Kalau Tuhan sudah memberikan anugerah, ya, karunia keselamatan itu kepada kita yang kita dapatkan secara cuma-cuma, ya. Kalau negara Republik Indonesia ini bisa merdeka, itu diperoleh dengan cucuran air mata, dengan tumpahan darah, ya, dengan kesakitan, gitu, penderitaan, ya, para pejuang kita yang berjuang siang dan malam sampai tetes darah penghabisan untuk merebut kemerdekaan ini, gitu. Tapi kemerdekaan yang dimaksudkan, ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak melalui perjuangan kita, ya. Kita tidak perlu menumpahkan darah untuk mendapatkan itu. Kita tidak perlu bersakit-sakit untuk mendapatkan itu. Hanya satu yang diperlukan, yaitu iman, percaya kita. Kita cukup, ya, beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya. Maka kemerdekaan itu langsung kita peroleh, langsung diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ya, untuk itu kita harus memelihara kemerdekaan ini dengan baik, ya. Harus mengisi kemerdekaan kita dengan baik dengan segala hal yang memuliakan nama Tuhan, segala hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Jangan kita isi kemerdekaan yang sudah kita peroleh ini, ya, dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus, jangan, ya. Nah, orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu tidak sadar, ya. Orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang betul-betul tidak tahu diri, kalau saya bilang, ya, sudah diberi kemerdekaan secara cuma-cuma dengan gratis, ya kan, tapi menyalahgunakan kemerdekaan itu. Saya kira ayat yang mengatakan bahwa jika seseorang, ya, sudah mengenal kebenaran, ya, sudah hidup di dalam kebenaran, ya, sudah merasakan hidup di dalam kasih karunia, tapi dia berbalik, ya, dia berbalik dari imannya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, maka tidak ada lagi baginya korban penghapus salah, ya, tidak ada lagi. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai kita keluar, ya, mengundurkan diri, ya, dari kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu, malah mencari belenggu yang lain untuk membelenggu diri sendiri, ya. Jadi harus betul-betul disadari bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka, betul-betul merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya, ya. Kita tidak hanya hidup di negara Indonesia yang merdeka, tapi kita juga merdeka secara mental. Kita juga merdeka secara batin, secara spiritual, ya. Kita juga merdeka karena kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Kita sudah terbebas dari
penghukuman dosa. Luar biasa. Saya kira setiap orang pasti ingin dimerdekakan dari dosa dan pasti ingin dimerdekakan dari penghukuman dosa. Pesan saya hanya satu. Jika Anda ingin memiliki ini semua, kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan secara batin, ya, kemerdekaan secara mental, pikiran, ya kan, dan merdeka dari dosa dan penghukuman dosa. Tidak ada cara lain kecuali Anda beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Tidak ada cara lain, karena hanya Dia yang bisa menawarkan kemerdekaan itu kepada Anda, yaitu kemerdekaan dari dosa dan kemerdekaan dari penghukuman dosa. That's all, ya. Tidak ada lagi melebihi itu semua, ya. Oke, teman-teman, sebagai penutup, ya, saya akan memberikan satu ayat lagi, ya, untuk kita semua, bahwa ada dua perhambaan di dunia ini, yaitu hamba dosa atau hamba Allah, ya, hamba dosa atau hamba kebenaran, ya. Tentunya kita semua tidak ingin menjadi hamba dosa. Pastinya kita akan memilih menjadi hamba kebenaran, ya. Nah, kita akan buka Galatia 5 ayat 13, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. So, teman-temanku, bagi kita yang sudah merdeka, ya, kita betul-betul harus mempergunakan kemerdekaan ini, ya, sebagai kesempatan, ya, yang baik, ya, untuk berbagi kasih, ya. Berbagi kasih itu bukan hanya berupa materi, ya, tapi kita bisa menguatkan orang lain. Kita bisa sharing hal-hal yang bisa membuat orang lain semakin kuat dalam imannya. Itu juga kasih, ya. Kasih yang terbesar adalah ketika kita rindu orang lain diselamatkan. Itu kasih yang paling besar, melebihi materi, melebihi sebuah mobil Pajero atau mobil mewah, ya. Anda sudah mengenal kebenaran dan pegang itu, kebenaran itu, karena kebenaran itu yang memerdekakan Anda. Untuk itu, saudara-saudaraku, ya, kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang kita dapatkan. Kita bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa lain, tapi kita juga merdeka dari dosa. Kita merdeka dari penghukuman dosa. Saya kira ini yang bisa saya bagikan di hari yang sangat istimewa, karena kalau kita, ya, tidak merdeka dari dosa dan penghukuman dosa, maka mati, ya, mati kekal di neraka. Makanya judul dari video saya ini, ya, yang saya sharingkan ini, merdeka atau mati, tinggal pilihan pada Anda, ya. Sekian dulu dari saya ucapkan tetap semangat, ya, berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi negara ini, ya. Kita doakan negara kita semakin maju ke depannya, semakin bergairah, ya, untuk mengejar kemajuan demi kemajuan, ya, dan tidak mau kalah dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ketika warganya juga tidak mau kalah dari bangsa-bangsa lain, maka negara ini akan maju, ya. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.